Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Piala AFF U23 yang kita tahu diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, antara Indonesia versus Brunei yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 8-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 1 klasmen grup A dan tentunya membuka peluang untuk bisa lolos ke babak semifinal. Seperti yang kita sama-sama ketahui teman-teman, bahwa Brunei bukanlah merupakan tim yang kuat di kawasan ASEAN. Bahkan di grup A ini mereka adalah tim yang paling lemah. Artinya wajar saja jika Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor yang telak. Dan sebelumnya juga saya telah menjelaskan di salah satu konten dari Triple B bahwa Indonesia punya keuntungan bertemu dengan Brunei Darussalam di pertandingan pertama mereka supaya bisa menyatukan para pemain secara kerjasama di atas lapangan. Artinya chemistry di antara para pemain perlu dibentuk mulai dari pertandingan pertama karena ini adalah tim yang baru dari timnas U23 dan juga dilatih oleh pelatih baru Gerald van den Berg. Artinya dalam hal ini kita tentu perlu mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas dari para pemain tim nasional Indonesia U23, tapi pada saat yang bersamaan kita juga jangan memuji mereka setinggi langit karena ini baru sebuah permulaan bagi mereka. Masih ada beberapa pertandingan lain yang perlu mereka mainkan di grup A dan seperti yang kita pahami bahwa targetnya adalah untuk menjadi juara. Jadi tentu para pemain masih harus fokus dan berkonsentrasi agar bisa mencapai target menjadi juara dari Piala AFF U23. Kalau dari segi materi pemain, memanglah yang dipilih oleh Gerald van den Berg adalah pemain-pemain yang punya jam terbang yang konsisten di kompetisi domestik, yaitu di Liga 1 kan. Sebelumnya kan namanya Liga 1, kalau musim depan Super League. Seperti kita tahu ada di belakang itu ada Ferrari, ada Ahmad Maulana Syarif, ada Brandon, dan juga di tengah kita tahu ada Tony Firmansyah, ada Arkan Fikri, ada juga Rehan Hanan di depan, dan kita tahu juga bahwa para pemain dari timnas Indonesia U23 ini mengandalkan passing game ya. Inilah yang membuat pertandingan kemarin malam itu enak ditonton karena memang para pemain tidak selalu mengandalkan kecepatan, tapi para pemain betul-betul fokus bagaimana caranya bisa membagi bola agar mempertahankan yang namanya ball possession. Dan betul, para pemain Brunei itu tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali, bahkan mereka hanya bisa menciptakan satu peluang, itu pun target dari free kick. Tapi yang perlu juga kita pahami adalah cara bermain dari para pemain timnas Indonesia U23 yang coba untuk mempertahankan ball possession selama 90 menit jalannya pertandingan. Berarti Gerald van den Berg meminta para pemain harus mengikuti strateginya agar para pemain dari timnas Indonesia itu punya efektivitas. Yang pertama untuk bisa mengontrol ritme permainan, yang kedua untuk bisa menciptakan banyak peluang tentu dengan harapan bisa mencetak banyak gol. Dan ternyata itu yang terjadi karena kita tahu bahwa para pemain yang bermain di second line atau yang bermain di wing, siapapun itu, jangan lupa ada Donitri Pamungkas juga, mereka bisa secara konsisten memberikan crossing-crossing atau umpan-umpan yang akurat ke lini depan, terutama kepada Jens Raven. Dan kita tahu Jens Raven adalah predator di dalam kotak penalti, artinya jika memang dia mendapatkan suplai bola yang ideal, kemungkinan besar atau 99,9% dia akan mencetak gol. Dan itu yang terjadi dari gol pertama yang Rehan Hanan mengirimkan crossing begitu baik setelah build up dari belakang melibatkan Ahmad Maulana Syarif. Karena begitu banyak gol, tentu saya lupa juga ya siapa yang memberikan assist. Kalau yang mencetak gol kan saya ingat ya, Jens Raven kita tahu adalah pemain yang bisa mencetak 6 gol. Luar biasa pemain ini loh. Sisa 2 gol lagi dicetak oleh Arkan Fikri dan juga oleh Rehan Hanan. Tapi dalam hal ini kita juga perlu mengapresiasi pergerakan dari Jens Raven yang memang begitu pinter untuk bisa mencari ruang di antara para pemain Brunei Darussalam. Contohnya gol pertama itu kan, dia sebenarnya di tengah kawalan para pemain Brunei, tapi dia bisa menyantap umpan dari Rehan Hanan. Dan kemudian gol kedua,
umpan diberikan oleh Robby Darwish. Sebetulnya tuh Ahmad Maulana Sharif bisa saja mencetak gol tapi diblok oleh penjaga gawang Brunei. Kemudian Robby Darwish, walaupun dia adalah pemain yang naluri bertahannya lebih baik, tapi di pertandingan kemarin malam dia memang punya kemampuan untuk membagi bola yang efektif sehingga dia bisa memberikan assist kepada Jens Raven yang mencetak gol keduanya. Nah, saya melihat setelah 2 gol ini para pemain Brunei itu betul-betul down. Udah kena mental lah mereka. Tapi saya juga pada saat siaran saya mengatakan ya bagusnya para pemain Brunei walaupun ya udah kelihatan kalah kelas, mentalnya juga sudah down, tapi mereka tidak bermain kasar. Dan gol ketiga dari Arkan Fikri ini pun Robby Darwish yang memberikan umpan. Bagus sekali Robby Darwish, sedikit mirip dengan umpan yang dia berikan kepada Jens Raven. Arkan Fikri mencetak gol yang indah. Dan Jens Raven mencetak gol lagi. Ya kan ini adalah gol keempat dari Jens Raven yang membuat dia mencetak hat-trick hanya dalam waktu 31 menit. Nah, saya juga pada saat siaran sudah mengatakan ini tinggal menunggu waktu saja Jens Raven mencetak gol, dan ternyata betul dia bisa mencetak gol. Kemudian lagi-lagi Jens Raven mencetak gol, mendapatkan umpan dari lemparan ke dalam Robby Darwish. Nah, artinya memang sekarang di Timnas Indonesia U23 kita juga punya pemain seperti Robby Darwish ya, pemain asal Persib Bandung yang punya kemampuan memberikan umpan-umpan yang akurat walaupun dia sebetulnya dimainkan di tengah sebagai metronom ya. Artinya dia juga harus lebih dekat ke lini pertahanan. Dan Tony Firmansyah memberikan umpan kepada atau assist kepada Hanan, dan kemudian Jens Raven mencetak gol dari penalti, dan terakhir Jens Raven mencetak gol lagi di menit ke-63 untuk mencetak gol ke-6-nya. Dan ada 2 umpan yang diberikan dari lini pertahanan langsung ya kepada Jens Raven. Pada saat Jens Raven mencetak gol ke-4 yaitu Ferrari yang memberikan umpan, dan gol ke-8 itu juga Ferrari yang memberikan umpan. Artinya dalam hal ini para pemain dari Timnas Indonesia U23 bermain dengan yang namanya visi. Jadi tidak ngasal memberikan umpan tapi menunggu momen yang tepat untuk memberikan umpan. Lagi-lagi saya ulangi, betul ini adalah Brunei Darussalam, tim yang paling lemah di grup A, tapi menang dengan skor 8-0 dan mencetak gol-gol indah itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia U23 yang baru pertama kali bermain sebagai satu unit. Cuma memang di babak kedua Indonesia hanya mencetak 1 gol karena memang begitu banyak perubahan atau pergantian pemain yang dilakukan oleh Gerald van den Berg. Tapi dia sebetulnya tidak mengubah konsep permainan. Namun para pemain yang masuk di babak kedua ini lebih lama menahan bola. Nah, ini menjadi problem untuk bisa menciptakan peluang seperti ada Frankie Misa, Firman, ada juga Altaf Indi, ada juga Yardan Yafi. Mereka terlalu lama delay. Jadi pada saat mereka delay, para pemain Brunei itu bisa lebih cepat menutup ruang dan beberapa kali juga melakukan pelanggaran. Jadi ya wajar jika di babak kedua Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol. Tapi poinnya kan bukan untuk mencetak, ya mungkin juga Indonesia bisa menang dengan skor 10 atau 12-0. Tapi kan poinnya bukan untuk mencetak sampai selusin gol. Tapi poinnya adalah bagaimana untuk membentuk karakter permainan dari para pemain Timnas Indonesia U23, yaitu mengandalkan passing and movement of the ball. Jadi passing bola dan kemudian pemain ketiga ya, bukan pemain kedua, bukan pemain yang memberikan umpan. Tapi pemain ketiga harus melakukan yang namanya movement of the ball, pergerakan tanpa bola agar bisa mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan, dan mungkin juga dia akan diberikan umpan agar bisa menciptakan peluang. Jadi kalau bagi saya permainan dari Timnas Indonesia U23 kemarin malam itu mengandalkan, selain juga visi permainan, juga mengandalkan intelijensia. Artinya mereka bermain mengandalkan kecerdasan. Nah, ini sangat penting teman-teman, daripada para pemain hanya mengandalkan kecepatan mereka. Karena kalau hanya mengandalkan kecepatan mereka akan menguras juga tenaga mereka. Dan kita tahu Piala AFF U23 ini jadwalnya kan mepet juga ya. Istirahatnya hanya 2 hari. Bagi para pemain setelah mereka bermain lawan Brunei, nanti mereka akan kembali berhadapan dengan Filipina yang kita tahu di first match-nya mengalahkan Malaysia. Padahal Malaysia mainnya gak buruk, ball possession-nya juga bagus, cuma memang counter-counter dari Filipina itu yang luar biasa. Kalau nggak salah mereka hanya bisa menciptakan 3 peluang tapi bisa mencetak 2 gol. Nah, lawan Filipina nanti yang ingin saya lihat, apakah permainan dari Timnas Indonesia U23 yang mereka tunjukkan lawan Brunei bisa dipertahankan atau enggak dengan konsep passing and movement. Nah, kalau itu bisa dipertahankan, artinya ya Gerald telah membentuk yang namanya pola permainan yang pas bagi para pemain muda agar mereka bermain secara efektif dan tentunya efisien. Namun ada satu kelemahan dari Timnas Indonesia U23 yang saya lihat dari pertandingan kemarin malam, yaitu pada saat para pemain Brunei 2-3 kali berhasil merancang sebuah counter attack. Di sana saya melihat ada kepanikan yang muncul di ruang pertahanan. Nah, hal seperti itu yang perlu dibenahi oleh para pemain karena lawan selanjutnya adalah Filipina yang kita tahu lawan yang lebih kuat. Tapi seperti yang saya selalu katakan bahwa pada saat bermain di tanah air, pada saat teman-teman juga nanti akan nonton di stadion dengan dukungan yang full, tentu itu akan memberikan semangat dan kepercayaan diri bagi para pemain. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal, kita perlu mengapresiasi kemenangan dari Timnas Indonesia U23 ini dan juga
memberikan kredit kepada para pemain, tapi kita juga jangan sampai memuji mereka setinggi langit, karena ini baru permulaan. Jangan sampai setelah menang lawan Brunei, tiba-tiba nanti sulit menang lawan Filipina. Kita dukung terus teman-teman Timnas Indonesia U23 yang akan kembali bermain hari Jumat malam melawan Filipina, kick off mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.